Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pandangan pendidikan manusia sebagai animal edukandum yang diampu oleh dosen kami, Ibu Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Metiara Ulfa sebagai penjelas materi slide 1 dan 2. Selanjutnya, saya sendiri Rike Anggraini sebagai pembuka materi dan penjelas materi slide ke-11. Kemudian ada Putri Indrasari sebagai penjelas materi slide 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada Amalia Kusmawati sebagai penjelas materi slide ke-6, 7, dan 8. Selanjutnya ada Galuh Ayu Putri sebagai penjelas materi slide 9 dan 10. Baiklah, kepada teman kita, Metiara dipersilakan untuk memulai materi. Baiklah, saya Metiara Ulfa. Saya akan menjelaskan pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal edukandum. Pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal edukandum ialah pandangan pendidikan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang secara biologis, fisik, atau jasmani tidak jauh beda dengan hewan, tetapi dapat membedakan dirinya dengan hewan dengan melakukan usaha yang bersifat pendidikan. Manusia sebagai animal edukandum secara bahasa berarti bahwa manusia dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah manusia dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Keharusan pendidikan. Mengapa manusia harus dididik atau mendidik? 1. Dasar biologis. Dasar pendidikan itu penting karena manusia dilahirkan tidak berdaya. Jika manusia tidak menerima bantuan dari orang lain, maka manusia tersebut tidak akan menjadi manusia yang berdaya. Anak memerlukan perlindungan dan perawatan sebagai masa persiapan pendidikan. Orang masa yang tidak berhasil dididik perlu mendapatkan pendidikan kembali. Baiklah, saya Putri Indrasari akan membahas mengenai dasar sosioantropologis. Dasar sosioantropologis adalah penggabungan kedua cabang ilmu sosial, yaitu antropologi dan sosiologi. Adalah ilmu yang mempelajari budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosial, seperti kesenian tradisional. Peradaban tidak terjadi dengan sendirinya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. 1. Diperlukannya transformasi dari organisme biologis ke organisme yang berbudaya. 2. Diperlukan transmisi budaya, diperlukan internalisasi budaya. 3. Diperlukan kontrol sosial untuk pelestarian budaya. Kemungkinan pendidikan. Mengapa manusia dapat dididik atau mendidik? Dasar biologis. Dasar biologis adalah kajian tentang kehidupan organisme, termasuk struktur, fungsi, dan pertumbuhan. Anak dilahirkan tak berdaya tapi mempunyai potensi untuk berubah. 1. Anak menerima bantuan agar anak itu dapat belajar. Pendidikan sebagai penyesuaian yang sempurna dari organisme, biologis, dan lingkungan. 2. Dasar psikososio-antropologis adalah keragaman dan kelebihan individu. Individu adalah unik, berbeda-beda, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada perbedaan penguasaan budaya, animal sosial, sehingga ada usaha yang saling tolong-menolong. Terjadi saling pengaruh-mempengaruhi. Orang dapat menjadi pendidik karena 1. Panggilan jiwa atau pendidikan alam. 2. Perjanjian, pendidikan profesional. Baiklah,
Saya Amalia Kusumawati akan menjelaskan tentang batas-batas kemungkinan pendidikan. Batas-batas pendidikan adalah hal-hal yang menyangkut masalah kapan pendidikan dimulai dan bagaimana pendidikan berakhir. Pendidikan akan dimulai segera setelah anak lahir dan akan terus berlangsung sampai meninggal dunia, sepanjang ia mampu menerimanya. Oleh karena itu, pendidikan akan berlangsung seumur hidup. Namun dalam mengalami proses pendidikan, manusia akan mendapat pendidikan, di mana akan terdapat pembatasan nyata dari proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Adapun kekeliruan-kekeliruan pendidikan. Kekeliruan-kekeliruan mendidik adalah bentuk-bentuk kegiatan pendidikan yang tujuannya tidak benar atau cara pencapaiannya tidak tepat. Kekeliruan-kekeliruan mendidik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kekeliruan ideal mendidik dan kekeliruan teknis mendidik. Pada kekeliruan ideal mendidik, kegiatan pendidikan patologis atau demagogis yaitu kegiatan pendidikan yang salah tujuannya. Adapun akibat dan penanggulangan pada kekeliruan ini. Akibat dari kekeliruan ini akan melahirkan orang-orang yang cacat moral atau amoral. Dan untuk penanggulangannya, menghadapi orang yang demikian harus dilakukan reedukasi atau mendidik kembali. Baiklah, saya Galuh Ayu Putri Kirana akan membahas mengenai kekeliruan teknis mendidik, yaitu kegiatan pendidikan yang salah teknis pelaksanaannya, di mana kesalahan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan seperti kegiatan mendidik dan penciptaan atau situasi lingkungan pendidikan. Kekeliruan teknis mendidik mencakup 1. Kekeliruan cara mendidik, yaitu mendidik dengan cara memanjakan atau murah ganjaran. 2. Kekeliruan ekologis atau menciptakan lingkungan hidup yang kurang mendukung pencapaian kedewasaan, misalnya penyiaran TV dengan penuh kekerasan atau pornografi. Akibat dan penanggulangannya. Pendidikan tidak menjadi efektif, efisien dan relevan dalam membantu pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor anak menuju kedewasaan. Kekeliruan-kekeliruan ini dapat berakibat penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang keliru dan gangguan emosional. Penanggulangan yang dapat dilakukan dengan jalan memperbaiki cara mendidik dan lingkungan hidup serta memberikan bimbingan dan penyuluhan yang tepat. Baiklah, saya Rika Anggraini. Kesimpulan dari materi pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal edukandum ialah manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi. Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, daya yang menjadi modal bagi manusia tersebut agar kelak siap mandiri dalam menjalani kehidupan di lingkungan dimanapun ia berada. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik, karena pada saat dilahirkan, manusia dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi tentang pandangan pendidikan manusia sebagai animal education. Saya, Rika Anggraini, sebagai pembawa materi, mengucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.